Lalu yang keempat, evaluasi hubungan kita terhadap siapa? Yaitu kepada istri kita, kepada suami kita. Di tahun 2023 kemarin, apakah saya sudah betul-betul menyayangi atau mencintai pasangan kita? Kadang kita senantiasa marah-marah gara-gara satu hal yang sepele. Mungkin tatkala kita capek, keluar, kemudian kita masuk rumah, tiba-tiba di rumah nggak ada kopi, kita sudah kerja seharian, gara-gara nggak ada kopi, gara-gara rumah kotor, kita sudah bentak-bentak istri kita. Mana ini nggak ada kopi, rumah kotor ini, kamu ngapain aja seharian? Pada dasarnya pasangan kita itu tidak ada nganggur-nganggurnya, nggak ada itu rebahan apa segala macam. Kita lihat anak kita kadang satu ruangan sudah dibersihkan, baru saja bersih dikotorin lagi. Baru aja dimandiin, sudah pup, sudah minta ganti pempes. Baru selesai masak, bahkan belum selesai masak, harus dituntut nyuapin anaknya. Baru selesai saja masak, minta makanan yang lain. Baru saja ini anak ini digendong baru tidur, baru aja rebahan, ada apa dan lain sebagainya. Membersihkan tempat ini, masak dan lain sebagainya. Hal itu terjadi setiap harinya. Bayangkan hal itu capeknya luar biasa. Tiba-tiba tatkala kita datang, pasangan yang pengen agar supaya kita itu penat kita hilang, kalau ketemu kita pasangan, tiba-tiba kita ketemu marah-marah luar biasa. Kapan sih kita harus memahami pasangan kita? Begitu juga sang wanita, berapa kali kita membentak pasangan kita? Halo ibu-ibu, ayo dievaluasi dalam 1 tahun ini berapa kali ibu-ibu dandan untuk suaminya? Berapa kali nyuekin suaminya tatkala suaminya minta di dalam urusan ranjang, dicuekin saja? Berapa kali suami kita tidak memberikan nafkah yang sepantasnya? Menurut Anda bentak-bentak. Ini laki-laki cuman dibuat pantes-pantesan ya di rumah. Ayo kita evaluasi. Oleh karena itu ayo kita perbaiki pasangan kita ini dengan baik. Kalau di 2023 kita barangkali berkata tidak mengenakkan di pasangan kita, ayo kita perbaiki cara ngomong kita. Ini ada tips. Sungguhnya ada beberapa karakter orang ingin dicintai. Kita ambil contoh. Ada seseorang, ungkapan cintanya itu dia servis. Servis itu contoh begini. Kalau ada seorang laki-laki ditanya, dituntut romantis. Mohon maaf Ustadz, suami saya itu nggak pernah ngucapin I love you. Wah begitu ya. Barangkali begitu. Ternyata ada karakter seseorang itu memang tidak jago ngucapin I love you, tapi ungkapan rasa cintanya dengan cara apa? Menservis pasangannya. Tatkala dia pulang, udah mah mama istirahat saja, aku yang ngepel. Udah mah aku aja yang mandiin anak kita. Itu kan menservis istrinya. Udah mah mama capek, ya sudah mama pijitin saja. Itu ungkapan laki-laki untuk cinta terhadap istrinya. Tapi ada juga laki-laki yang mengungkapkan cintanya itu dengan gift, dengan hadiah. Mama ulang tahun, ini surprise-nya. Apa? Mama, ini hadiah buat mama, ini es krim. Mama, ini ada pizza buat mama dan lain sebagainya. Ini ungkapan rasa cintanya dengan hadiah, dengan bunga atau dengan tas atau dengan baju. Ini ungkapan laki-laki. Tapi ada juga laki-laki yang mana mengungkapkan cintanya terhadap pasangannya dengan cara apa? Mengungkapkan rasa cinta dengan kata-kata yang romantis. Mama, I love you full. Barangkali begitu ya. Nah, ini ada ini. Maknanya ada yang mengungkapkan rasa cinta. Ayo kita pahami pasangan kita. Lah, kita sebagai laki-laki kita ambil contoh. Kita pahami istri kita. Istri kita ini pengennya kita ngungkapin cinta itu dengan rasa apa? Dengan servis kah? Dengan gift atau hadiah kah? Atau dengan ungkapan syair-syair cinta yang kita berikan? Ayo kita pahami. Bukan hanya suami saja, tapi istri juga harus memahami suaminya. Suaminya contoh capek-capek, ayo digoda. Mas gak mau sodako ta, ini malam Jumat. Digoda semacam itu kalau suaminya pengen. Maka apa? Ayo kita senantiasa setiap hari. Yang pertama yang kita harus lakukan apa? Yaitu ta'aruf. Kita saling mengupdate rasa tahu kita terhadap suami atau istri kita. Kita harus ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Oh iya,
oh suami saya ini berubah. Dulunya suka ikan tongkol, sekarang tidak suka. Dulunya itu suka telur ceplok, sekarang sukanya telur dadar. Orang boleh dong seleranya berubah. Begitu juga suami itu harus mengupdate cintanya, mengupdate rasa taunya terhadap seorang istri. Ini ada cerita kisah yang sangat luar biasa. Ada seorang istri itu mengeluh kepada suaminya. Masya Allah ya, aku ini capek setiap hari nganter anak kita, setiap hari ke sekolah, jalan kaki. Mbok ya kalau punya duit dibelikan motor gitu loh ya. Seorang suami dikatakan begitu, ya sudah, nabung beliau itu. Nabung setiap hari, nabung. Cukup uangnya beli motor, kemudian apa? Dibelikan motor. Tatkala itu nabungnya durasi waktunya 2 tahun. Nah, apa yang terjadi? Diberikan pada ulang tahun. Surprise, Ma, ini mamaku belikan motor. Ternyata istrinya marah-marah. Papa, kenapa kok beli motor nggak ngomong-ngomong? Ini surprise, Ma, bukannya mama dulu pengen motor. Ini gara-gara suaminya tidak mengupdate cinta kasihnya seorang istri. Iya Pak, itu kan dulu. Sekarang itu Papa punya uang kok diem-diem aja, ngumpetin duitnya dari Mama. Mama ini pengennya sekarang itu mesin cuci. Saya ini capek tiap hari cuci-cuci dengan tangan. Kok bisanya Papa itu malah beli motor, padahal Mama nggak beli motor. Karena apa? Cintanya seorang laki-laki itu kualitasnya 2 tahun yang lalu. Iya dulu saya pengen beli motor, tapi anak-anak sekarang sudah gede, sudah SMP. Sudah bisa naik mobil sendiri, nggak perlu mama antar. Sekarang butuhnya mama itu mesin cuci. Itu gara-gara kalau seorang laki-laki mencintai istrinya versinya 2 tahun yang lalu. Seperti halnya nih, kalau ada seseorang menyuruh kita. Ada teman saya namanya Mbak Mila. Mbak Mila, tolong pergi ke Jogja begitu ya. Oh ya udah. Ini saya kasih petanya tapi tahun 80-an. Kira-kira Mbak Mila ini nyampe nggak? Ya nggak nyampe, karena petanya tahun 80. Bisa-bisa nyasar. Tapi kalau kita update, ini petanya tahun 2024 begitu. Wah ya nyampe. Karena apa? Kadang kita itu tidak mengupdate peta cinta kasih kita terhadap pasangan kita. Ayo dong. Jangan sampai kita mengatakan kepada pasangan kita, Papa sudah berubah, tidak sesuai yang ku kenal dulu. Ayo jangan, Mama ini sudah berubah, nggak kayak dulu. Ya iyalah berubah. Orang tiap hari makan, tiap hari sudah ada pemasukan yang baru. Sehingga apa? Ya berubahlah manusia. Oleh karena itu pasangan yang bagus itu senantiasa mengupdate cinta kasihnya. Sehingga ayo kita evaluasi. Seberapa besar sih cinta kita terhadap pasangan kita? Hei wanita di sana, berapa cinta kasihnya yang kamu berikan kepada suamimu? Hei laki-laki di sana, berapa cintanya kamu terhadap istrimu? Ayo, saya diajarkan oleh guru-guru saya setiap habis sholat subuh. Bacalah suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, mintalah doa. Doanya itu apa? Banyak doa, tapi salah satu doa yang antum langgengkan untuk pasangan kita, mintalah doa begini. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa mencintai istriku. Tidak ada wanita lain yang kucintai kecuali istriku. Jadikanlah istriku senantiasa mencintaiku. Tidak ada laki-laki lain yang dicintai oleh istriku. Ya Allah, jadikanlah aku setiap hari semakin bertambah cintanya kepada seorang istriku ini. Ayo kita senantiasa doa semacam itu. Fa insyaallah kita nggak ada selisih paham. Kalau selisih paham sedikit nggak masalah. Itu bumbu romantisme. Tapi nggak sampai kita berantem. Oleh karena itu di 2024 pastikan satu, kita update cinta kasih kita terhadap istri kita. Kita update cinta kasih kita terhadap suami kita, ya kan? Jangan sampai malam Jumat suaminya sudah ngode-ngode nggak dikasih. Nah ini peringatan keras bagi ibu-ibu, jangan. Dandan kalian jangan untuk laki-laki lain, tapi dandan kalian untuk para suami kalian. Begitu juga kita kerja laki-laki, jangan untuk menafkahi wanita lain, tapi untuk istri Anda di rumah. Oleh karena itu, wanita dengan laki-laki sudah berakad janji di hadapan Allah, jangan engkau khianati janji cinta kasih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan evaluasi yang keempat yang harus kita perbaiki.
Kemudian yang kelima, cinta kasih atau hubungan evaluasi. Yang kelima adalah untuk siapa? Yaitu untuk diri kita terhadap anak kita. Anak kita, kita sudah diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak. Bahkan kalau kita itu dibandingkan pasangan lain, kita itu diberi kenikmatan oleh Allah lebih daripada pasangan yang lain. Banyak di antara pasangan yang lain sudah nikah bahkan puluhan tahun belum dikasih momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda yang nikah baru 1 tahun sudah dikasih momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anaknya, cinta kasih kita nggak all out. Kita lebih baik meeting di luar hari Minggu, kita lebih baik berduaan sama istri kita daripada kita dengan anak kita. Kita senantiasa ngerasa direpotin oleh anak kita. Kita bagaimana hubungan dengan anak kita senantiasa kita tuntut berbuat baik, tapi kita tidak pernah mengajarkan kebaikan itu. Kita tidak pernah mencontohkan kebaikan itu. Bahkan anak kita itu, kata ulama, anak kita itu adalah aset bagi kita. Ada 3 amalan, ini video yang sebelumnya, yang tidak pernah terputus walaupun kita mati. Maknanya kita mati nanti, kita masih mendapatkan pahala. Salah satu amalan tersebut itu adalah wawaladun sholihin alladhi yad'ulah. Anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita. Nanti kita mati, yang kita harapkan bukan tetangga kita, bukan saudara kita, tapi anak kita yang bagaimana senantiasa tulus dan cinta mendoakan orang kita. Ya Allah, jadikanlah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Terimalah segala amal. Kalau anak ini dari kecil tidak kita didik, tidak kita cintai dengan baik, bagaimana anak itu bisa tumbuh cinta terhadap kita? Oleh karena itu, ayo kita luangkan waktu. Ayo kita didik, ayo kita all out, ayo kita bersyukur dengan Allah. Setidaknya bersyukurnya orang tua terhadap anak itu, yang pertama adalah kita memberi nafkah yang halalan thayyibah. Jangan sampai kita memberi makan anak kita dengan makanan yang haram. Jangankan haram, yang subhat saja jangan engkau berikan. Jangan sampai kita memberikan nafkah terhadap anak kita, kita beri pendidikan dengan uang haram. Uang itu hasil korupsi, uang itu hasil riswah, sogok menyogok. Uang itu dari usaha yang tidak diridhoi oleh Allah. Uang itu dari usaha yang mana usahanya itu dari basis ribawi. Jangan sampai. Kenapa? Anak ini akan tumbuh dewasa dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Kalau anak ini sudah tidak diridhoi oleh Allah, mungkinkah anak kita itu baik sama kita? Jangan. Oleh karena itu kita evaluasi. Tahun 2023 kemarin, ya Allah, saya ini ngasih nafkah anak saya dengan nafkah yang tidak halal. Nafkah yang saya hasilkan dengan ribawi, ayo kita stop. Kita perbaiki kualitas kita mencari nafkah, kita berikan anak kita dengan makanan yang halalan thayyibah. Ayo, kalau 2023 ini senantiasa kita cuek terhadap anak kita, 2024 kita luangkan waktu kita. Kita curahkan rasa cinta kasih kita. Setidaknya ada yang diajarkan oleh bapak ibu saya itu, bagaimana setiap bulannya beliau dulu itu ngajarkan. Maka dulu itu ngasih beras, ngasih amplop. Ayo dimasukkan ini beras amplop. Ini buat kakek dari ibu. Ini buat kakek dari bapak saya. Maka ngajarkan, kalau orang tua saya senantiasa baik kepada orang tuanya, baik abah dan umi saya, maka mengajarkan nanti kalau kamu gede ini ya baik sama orang tua kalian. Betul saja. Tidak ada kita, baik saya, baik pun istri saya, tidak ada resisten dengan keluarga saya. Tidak ada resisten dengan abah dan umi saya. Karena apa? Beliau-beliau mendidik kita dari kecil bagaimana cinta itu harus ditumbuhkan. Oleh karena itu, apabila 2023 dulu kita belum pernah ngasih nafkah terhadap anak kita dengan nafkah yang tidak halal, ayo kita kasih yang halal. Apabila di 2023 ini kita tidak mencurahkan kasih sayang kita terhadap anak kita, ayo kita curahkan. Ayo dong, kalau minggu bukan me time, tapi apa? Ayo dengan keluarga jalan-jalan. Bagaimana anak-anak itu disunnahkan dicium keningnya,
dalam 1 tahun ini anak kita berapa kali kita cium keningnya, berapa kali anak kita lus kepalanya dan kita doakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala berapa kali. Jangan-jangan di malam-malam kita bangun kita tidak pernah mendoakan anak kita, jangan sampai. Oleh karena itu, evaluasinya, ayo kita tingkatkan kualitas doa kita untuk anak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau subuh setelah kita tadi mendoakan istri kita doakan khusus bagi anak kita. Ya Allah, seandainya anaknya 4, mintalah 4 kali. Sebut itu namanya. Ya Allah, anak saya Muhammad bin Faiz. Seandainya. Ya Allah, berilah dia itu kenikmatan dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihu fiddin, Allahumma alimhu fit ta'wil. Kita doakan, ya Allah jadikan anak saya itu senantiasa beribadah kepada Engkau. Ya Allah jadikanlah aku senantiasa mencintai anakku. Jadikanlah anakku itu senantiasa mencintai aku. Ya Allah jadikanlah anakku ini faham tentang syariat-Mu. Ya Allah jadikanlah anakku itu bisa mengecam pendidikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah jadikanlah anakku itu memiliki rasa cintanya terhadap baginda Nabi. Semua kita doakan agar supaya ma'isyahnya, agar supaya kualitas cintanya kepada Allah, cintanya kepada baginda Nabi, cintanya kepada kita mintakan agar supaya anak kita dalam keadaan terkontrol. Itulah hubungan kita terhadap anak-anak kita. Yang terakhir, hubungan